Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari bahan rehat Gereja Toraja, yaitu dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Ibrani 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, untuk segala berkat kasih dan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Hingga pagi ini Tuhan masih memberi waktu untuk boleh menemui hari yang baru. Tuhan telah menjaga kami sepanjang tidur kami semalam, dan pagi ini boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Bapa yang Maha Pengasih, sebelum melanjutkan segala aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh memahami dengan baik firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini akan menjadi suluh dan pedoman hidup kami, bahkan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Bapa di surga. Bapa di surga, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Ibrani 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendapatkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelosok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, renungan hari ini saya beri judul Bertumbuh dalam iman lewat disiplin Allah. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga hampir semua orang tua, khususnya para ayah, selalu mendidik anak-anaknya supaya hidup benar. Dalam kehidupan anak-anak kita, kadang kita menemukan anak-anak kita hidupnya tidak benar. Dan kita sebagai orang tua yang baik, yang mengasihi anak-anaknya, orang tua pasti akan menegur anaknya yang nakal. Bapak saudara-saudara, terlebih lagi Tuhan kita yang Maha Pengasih,
Bila melihat anaknya yang akan jatuh atau melihat anaknya yang akan celaka, Tuhan pasti akan menolong, karena mungkin Tuhan melihat kita bahwa ada hal-hal yang membahayakan hubungan kita dengan Allah. Misalnya dalam hal penderitaan. Penderitaan atau kesukaran dalam kehidupan kita bisa membuat kita jauh dari Tuhan dan bahkan mungkin kita bisa mempersalahkan Tuhan. Tetapi penderitaan bisa juga menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Penderitaan bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menolong kita bertumbuh dalam iman. Penderitaan adalah bentuk lain dari belas kasihan Tuhan kepada umat ciptaannya. Dalam bacaan kita di ayat 8 dikatakan bahwa anak Allah yang bebas dari ganjaran yang harus diderita, kita bukanlah anak Allah, tetapi kita adalah anak-anak gampang. Kadang-kadang memang tidak pernah menyenangkan saat ditegur Allah, tetapi teguran atau hajaran Allah adalah tanda bahwa Allah mengasihi kita. Dan kita tidak pernah tahu dengan pasti apakah penderitaan yang kita alami merupakan cara Tuhan menegur kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa didikan Tuhan akan mengarahkan kita kepada kekudusannya. Dan hasil akhir dari didikan Tuhan adalah kemurnian iman kita, baik itu peneguhan maupun keserupaan dengan Kristus. Dan proses didikan Tuhan lewat disiplin yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita membutuhkan kerja keras, namun menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera. Bisa kita lihat di ayat 11. Olehnya itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita menolak didikan Tuhan, jangan menganggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa bila kita diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ayat 5 dan 6. Di sini Allah bukan saja seperti orang tua yang menghajar anaknya, melainkan juga seperti pelatih yang mendorong kita hidup disiplin dalam iman. Berbahagialah kita yang dianggap anak oleh Tuhan. Yakinlah bahwa disiplin Allah atas hidup kita akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan pagi ini untuk waktu sejenak Tuhan berikan boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami boleh memahami firman Tuhan ini dan menjadi suri dan pedoman dalam kehidupan kami yang masih ini, yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kami untuk tidak mengabaikan didikan Tuhan, dan kiranya kami semakin bertumbuh dalam iman lewat disiplin yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati, menjauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok negeri, kiranya boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik dan selalu takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, berdoa untuk masing-masing kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara kami semua, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, juga dari segala goda-godaan iblis. Dan kami mohon juga kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan hari ini. Dari dalamnya kami mendapatkan hasil yang baik dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Dengarkan doa dan seru sembahyang kami ini, karena kami berdoa beralaskan Tuhan dan Juru Selamat kami hidup Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.